Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya untuk menjelaskan bagian dashboard untuk user, di mana ini adalah aplikasi kami, yaitu aplikasi PPK yang nanti akan saya jelaskan di akhir di tentang. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang berandanya. Di sini ada tampilan total gejala, ada 12, total penyakit, total pengetahuan, total ilmu pakar. Lalu di sini ada banner, bisa digeser dan bergeser sendiri. Bagian bawah ada penjelasan tentang aplikasi sedikit, itu aplikasi yang responsif, serta identifier yang kita gunakan. Lalu nama aplikasi kami sudah dijelaskan di sini. Baik, langsung saja kita lakukan diagnosa. Di sini muncul halaman diagnosa penyakit, di mana kita akan memilih di sini sudah ada pilihannya, lalu pilih kondisi jika gejalanya sesuai. Kita akan coba ya, jika kalian ingin mencoba mengisinya, gunakan saja yang Anda rasakan, yang Anda miliki. Nah, untuk kondisinya sini kita pilih aja dulu. Anda merasa benar merasakan kondisi dari gejala ini, bisa diisi sesuai keinginan Anda. Di sini sudah dipilih semua. Lalu untuk melakukan diagnosanya kita klik yang ada di sini bawah kanan. Kita sudah di sini, kita ada di halaman hasil diagnosis, di mana ada tampilan yang tadi kita pilih, gejala yang dialami dan juga pilihan yang kita pilih. Nah, di sini di bawah ada hasil diagnosa yang tadi kita pilih, yaitu gangguan kepribadian paranoid dengan presentasi nilai 0,9%. Di sini ada detail dan saran. Di detail yaitu menjelaskan paranoid itu apa, ada di sini. Dan saran, yaitu saran bagaimana cara mengatasinya, ada di sini muncul. Jika sudah ada yang ingin melakukan pencetakan, kita klik bagian cetak di sini. Ya, sudah diklik, ini hasil cetaknya, bisa langsung di print aja sesuai keinginan kalian. Jika sudah, kita lihat ke riwayat. Ini adalah riwayat yang sudah input pada sebelum-sebelumnya. Ada tanggal, penyakit, nilainya, aksinya, itu melihat detail bagaimana. Kita coba lihat detailnya. Semisal ini detailnya seperti yang tadi ya, hasil diagnosis, halaman hasil diagnosis. Ini grafiknya di sini muncul. Paranoid 75%, gangguan skip subtipal 13%. Ya sudah, kita ke keterangan. Nah, di keterangan ini, halaman keterangan ini ada 5 gangguan kepribadian dengan 2 aksi, yaitu detail dan saran. Misal kita lihat kepribadian skizoid, detailnya seperti ini. Lalu jika ingin melihat sarannya, seperti ini. Saran untuk gangguan kepribadian skizoid muncul sama seperti yang lain, dan penjelasan detail dan sarannya masing-masing. Langsung ke tentang ini adalah penjelasannya, yaitu aplikasi kami personal profil evaluasi kepribadian, singkat PPK. Anggota kami yaitu Rafli Ahmad dan saya Ahmad Gulam, lalu ada Fajar Hadi. Sistem pakar diagnosa gangguan kepribadian pada remaja dengan menggunakan metode certainty factor. Sini penjelasannya, yaitu sistem pakar ini dirancang untuk mendiagnosa gangguan kepribadian remaja dengan menggunakan pengetahuan dari pakar dan hasil studi literatur. Melibatkan metode certainty factor, aplikasi ini melakukan perhitungan tingkat kepastian dengan mempertimbangkan gejala, penyakit, dan aturan tertentu. Fokus utama aplikasi adalah memberikan diagnosis yang akurat untuk gangguan kepribadian remaja.
sekaligus menciptakan pengalaman yang interaktif dan personal. Tujuannya sederhana, membantu remaja memahami diri mereka dengan lebih baik melalui solusi yang handal dan terencana. Ya, itu saja penjelasannya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian admin. Di sini kita mempunyai 12 total gejala, 4 total penyakit, 19 total pengetahuan, dan 2 total admin pakar. Yang kedua, kita ke bagian admin. Di sini kita bisa tambah, kita bisa cari, kita bisa ubah, dan kita bisa hapus. Yang ketiga, kita ke bagian penyakit. Di sini kita bisa tambah penyakit. Di sini ada nomor penyakit, detail penyakit, sarang penyakit, dan kita bisa ubah dan hapus. Yang keempat, ke pengetahuan. Di sini ada pengetahuan tentang penyakit, yaitu gangguan kepribadian, paranoid, gangguan bisa kita ubah dan kita bisa hapus. Dan di sini kita bisa ke pos keterangan. Di sini kita bisa tambah pos, kita bisa cari, kita bisa ubah, dan kita bisa hapus. Nah, di sini kita bisa mengubah password admin kita. Masukkan password lama dan masukkan password baru, masukkan kembali password baru, simpan, dan password akan terubah. Nah, tentang kami, di sini menjelaskan tentang profil evaluasi kepribadian, tentang penyakit, tentang aplikasi kita. Baik, karena videonya sudah terlalu panjang, maka di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja dari codingannya. Jadi aplikasi ini menggunakan framework Codeigniter. Sengaja kita buat tampilan UI-nya seperti admin LTI karena alasannya memudahkan user ketika memakai aplikasi ini. Jadi langsung saja, pertama ada folder aset. Folder ini berisi aset-aset gambar yang kita gunakan serta CSS dari sisi front end, aplikasi PPK seperti banner, icon, dan juga admin LTI-nya, serta bootstrap-nya juga. Kemudian ada folder config. Di sini tempat kita mengatur konfigurasi koneksi database termasuk host, password, dan database-nya. Kemudian ada folder berisi CSS, font, dan gambar. Ini termasuk aset-aset yang kami gunakan. Lalu ada modul. Nah, di sini kita masuk pada modul admin. Di sini adalah bagian untuk mengelola admin. Ya, ini tampilannya ya. Dimulai dari start session dan ada function tombol tambah admin, hapus admin, dan juga update admin. Kemudian ada juga fungsi alert dan hasilnya seperti ini. Username tidak boleh kosong, jadi data semuanya harus kita masukkan tanpa ada kolom yang kosong. Lalu ada folder diagnosa, tapi ini kita lewati dulu. Lanjut pada gejala. Folder gejala berisi untuk mengelola data gejala aplikasi PPK ini, dan logikanya sama seperti yang tadi, dimulai dari pengecekan session, kemudian validasi input data tidak boleh kosong, lanjut dengan aksi hapus, update, dan juga input gejala. Ini yang untuk gejalanya. Kemudian ada password. Di sini kita untuk mengganti password lama menjadi password yang baru. Password yang diubah menggunakan MD5. Kemudian ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini berisi halaman pengetahuan dengan proses yang sama seperti admin gejala dan juga password. Kemudian pengetahuan berisi halaman pengetahuan dengan proses yang sama seperti bagian admin dan gejala. Nah, yang membedakan adalah ada kolom berisi MB dan MD seperti ini. Karena di sini kita menggunakan metode certainty vector. Selanjutnya ada penyakit. Ini berisi data untuk mengelola penyakit, dan kita bisa menambahkan nama penyakit, detail, salam, dan penyakit. Prosesnya juga sama, ada hapus, input, dan juga update. Berikutnya ada folder post. Di sini kita untuk mengelola data post pada fitur keterangan. Isinya adalah informasi seputar apa saja penyakit, kepribadian, gangguan mental. Lanjut kita ke folder riwayat. Modul ini untuk menampilkan hasil diagnosa yang sudah pernah dilakukan oleh user, yang mengambilnya dari aksi hasil.php. Dan langsung saja kita ke bagian modul diagnosanya. Jadi pertama kita mengambil data penyakit dan juga ciri atau gejalanya.
Kemudian kita melakukan perhitungan certainty factor untuk setiap gejala berdasarkan basis pengetahuan dan bobot yang telah kita input tadi, seperti MB dan juga MD. Selanjutnya, hasil perhitungan certainty factor akan diinputkan ke dalam array jika nilai CF lebih dari 0. Lalu array hasil perhitungan CF tadi akan diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah dan mengambil penyakit dengan nilai tertinggi dan memasukkan hasilnya ke dalam database. Nah, untuk lebih detailnya proses perhitungan dari CF ini saya akan jelaskan sedikit. Jadi certainty factor adalah suatu teknik yang digunakan dalam sistem pakar untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Teknik ini digunakan ketika terdapat beberapa aturan rule dengan satu hasil konsekuen yang sama. Rumus-rumus yang diberikan adalah cara untuk menggabungkan nilai CF dari aturan-aturan tersebut. Nah, berikut formula yang kita gunakan. Jika CF1 dan CF2 keduanya positif, maka kita menggunakan rumus yang ini. Jika CF1 dan CF2 keduanya negatif, maka formulanya yang ini. Dan jika salah satunya negatif, maka kita menggunakan rumus yang ini. Mari kita lihat contohnya. Pertama, aturan 1, jika demam, maka tipes dan CF-nya minus 0,40. Rules yang kedua, jika jumlah trombosit rendah dan tipes, CF-nya minus 0,50. Rules yang ketiga, jika tubuh lemah dan tipes, CF-nya 0,75. Dan rules yang keempat, jika diarrea dan tipes, maka tipes CF-nya 0,60. Jadi, untuk proses perhitungannya, kita menggabungkan rule 1 dan rule 2 menggunakan rumus 1. Karena keduanya negatif, kita menggunakan rumus yang ini. Minus 0,40 ditambah minus 0,50 dikali 1 tambah minus 0,40 dan hasilnya minus 0,70. Kemudian hasilnya kita simpan sebagai A. Lalu kita rules yang ketiga dan keempat kita bandingkan juga. Kita gabungkan juga maksud saya. 0,75 tambah 0,6 dikali 1 dikurang 0,75 hasilnya 0,9. Kita simpan sebagai B. Kemudian gabungkan A dan B menggunakan rumus yang ini karena salah satunya berjumlah negatif, yaitu A. Jadi minus 0,70 ditambah 0,9 dibagi 1 dikurang min 0,70 0,90 dan hasilnya 0,67. Kesimpulannya, suatu penyakit tipes disebabkan oleh gejala-gejala tersebut di atas yang memiliki nilai certainty factor sebesar 0,67. Jadi seperti itu teman-teman, proses perhitungan aplikasi persona profile evaluasi kepribadian atau PPK menggunakan metode certainty factor. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari kami ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.